Neris hari ini. Hari ini, perkenalkan dulu sebelumnya, nama aku Neris Arfiana. Teman-teman boleh manggil aku Neris. Hari ini aku mau sharing, sebenarnya bukan sharing sih, lebih ke diskusi ya. Diskusi sama-sama tentang gimana sih mendampingi anak bermain dan belajar di era COVID-19 ini, yang memang akhirnya menjadikan anak-anak yang asalnya sekolah pada umumnya di sekolah gitu, akhirnya menjadi sekolah di rumah atau school from home. Sebelumnya, aku mau perkenalkan diri dulu. Sebelumnya, tadi udah bilang Neris Arfiana, praktek. Saya sebagai psikolog klinis anak dan remaja, prakteknya di satu sekolah Islam terpadu di Depok, jadi psikolog sekolah di situ, dan juga menjadi psikolog klinis di P2 TP2A Depok. Kita mulai aja ya, Ji? Atau masih nunggu teman-teman yang lainnya nih? Boleh Teh dimulai aja. Oh iya, sesi hari ini karena misalnya kalau misalnya memang teman-teman, pokoknya intinya dari pemaparanku, kalau misalnya teman-teman ada ide, ada mau nanya segala macam, bisa langsung di chat ya, Ji ya. Jadi nanti sesuai seiring dengan aku menjelaskan, nanti teman-teman bisa langsung chat di itunya, di apa tuh namanya, di tempat chatnya. Lalu kalau misalnya pun teman-teman nanti ada yang mau nambahin segala macam juga boleh, karena ini lebih sifatnya lebih bukan hanya webinar yang satu arah, tetapi teman-teman ya sama-sama ya. Oke, bismillah, aku mulai sharingnya. Sebentar ya. Aku share dulu filenya. Sebentar ya. Sorry teman-teman. Ini ada berapa orang nih Ji yang ikutan kelasnya? Yang gabung baru 11 orang Teh. Mungkin sambil menunggu aja. Oke, alhamdulillah. Sebentar ya. Udah belum? Boleh. Muncul Teh. Udah ya? kelihatan. Ya. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Kita mulai ya sharing hari ini ya. Jadi, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih mendampingi anak bermain dan belajar selama school from home ini. Selanjutnya, yuk kita sama-sama diskusi gimana sih sebenarnya kondisi saat ini bagi anak-anak dan orang tua di rumah, dan kemudian tantangan apa sih yang dihadapi, dan kemudian bermain belajar itu tahapan perkembangannya seperti apa, dan kemudian mendampingi anak dan dalam bermain dan belajar itu sebaiknya seperti apa. Yang pertama, kita lihat nih kondisi saat ini. Kan memang pandemi COVID ya, saat ini pandemi COVID-19. Alhasil dengan pandemi ini akhirnya kita jadi physical distancing. Orang tua yang dulunya bekerja di kantor segala macam yang sibuk sekali mungkin akhirnya jadi WFA, jadi work from home. Kemudian anak yang belajar dan bermain di sekolah akhirnya jadi bermain
bermain dan belajar di rumah atau SFH, school from home. Nah, ini kan pasti ada perubahan nih di situasi ini. Nah, perubahan-perubahan ini kalau misalnya kita lihat, ada menimbulkan bahwa kapan ya sebenarnya si COVID-19 ini akan berakhir atau menimbulkan perasaan ketidakjelasan atau ketidakpastian kapan ya ini tuh berakhir atau uncertainty. Kemudian dampaknya, alhasil pasti berdampak nih dengan situasi seperti ini. Yang pertama dari aspek fisiknya, yaitu lebih sedikit bergerak, tidak mobile, lelah, imunitas, kemudian juga di aspek fisiknya. Di aspek fisiknya ngerasa cemas, khawatir, stres, marah, bosan, tidak berdaya, kemudian juga di aspek finansialnya ada kehilangan pekerjaan, pendapatan, kemudian di aspek sosialnya pasti interaksinya jadi terbatas. Nah, sebenarnya perubahan-perubahan yang cepat ini sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan gitu sebagai orang tua gitu, ataupun mungkin di sini teman-teman di sini ada yang jadi ada orang tua, kemudian juga mungkin teman-teman juga ada yang ada nih teman-temanku yang sesama psikolog ya, misalnya kita sesama psikolog sekolah, gimana sih kita menghadapi situasi ini. Nah, perubahan yang cepat ini sebenarnya kan menuntut kemampuan kita untuk beradaptasi pada situasi yang saat ini. Tujuannya yang utama adalah agar tetap well-being atau merasa sejahtera secara psikologis. Nah, selanjutnya kita lihat nih, sebenarnya tantangan apa sih yang dihadapi oleh orang tua. Jadi kita sekarang udah masuk 4 minggu ya, 4 minggu school from home. Waktu dulu awalnya nih pas diinformasi, wah ini 2 minggu kita libur, kita libur di rumah gitu. Kita libur di rumah, itu tuh rasanya kalau buat anak-anak tuh, akhirnya libur gitu ya. Terus kalau misalnya buat orang tua awalnya, oke, berarti perlu adaptasi. Di hari pertama SFA itu, saya banyak nerima reportnya dari orang tua di sekolah, ngerasa overwhelmed banget, karena yang biasanya cuma ketemu anak, misalnya biasanya pas malam-malam nih, pas pulang kerja, akhirnya sekarang harus full banget ketemu sama anak di rumah dan sama suami juga, full 24 jam. Di satu sisi ada juga yang bilang, ya enjoy lah ya, gitu, atau ada yang memang excited juga ada yang exhausted juga, tapi memang biasanya ini siklusnya dari overwhelm, awalnya nih, aduh gimana nih, tugasnya banyak banget, tugas PR-nya banyak banget anak-anak, terus mana harus semua pakai Zoom, pakai apa segala macam kan butuh online. Itu overwhelm banget, mana belum ngerjain yang lainnya, mungkin tugas tangga juga. Terus ngerasa exhausted karena memang capek banget, lelah, akhirnya 24 jam full dari di rumah. Ya apalagi kadang anak-anak suka minta masakin, minta snack segala macam gitu. Nah, tapi seiring dengan berakhirnya 2 minggu itu, mungkin sebagai orang tua udah mulai punya nih celahnya, polanya harus seperti apa gitu. Akhirnya lumayan, wah excited nih bisa lebih banyak me time gitu, wah udah bisa menikmati nih sebenarnya lebih enjoy gitu, oh anak kayak gini ya tugas-tugasnya, oh ini yang bisa aku lakuin. Nah, sebenarnya menjadi guru baru di rumah itu sesuatu tantangan baru mungkin buat orang tua. Tapi gini, kita coba kenali dulu tipe ibu guru di rumah seperti apakah aku. Nah, ini itu aku coba ambil ini karena menurut aku relatable banget ya. Ini postingannya Ungu Balkis yang bukan teoritis ya. Ini sebenarnya ini pokoknya tipe-tipe ini bukan teoritis, tapi aku mau sharing aja ke teman-teman karena ini memang relatable banget. Yang pertama, aku sebagai orang tua yang jadi guru di rumah harus nemenin anak-anak ngerjain homework pekerjaan PR dan tugas-tugasnya, ngerasa kalau misalnya banyak banget tuh tugasnya. Terus susah ya ternyata soal-soal ataupun pekerjaan rumah anak-anak zaman sekarang gitu. Akhirnya nih jadi ibu tipe googling, apa-apa ya udah googling, apa-apa ya udah googling gitu. Terus nyuruh anaknya juga, ya udah kalau nggak tahu googling aja. Itu yang tipe yang googling. Terus yang kedua yang tipe nggak mau ribet. Biasanya yang tipe nggak mau ribet ini, oke, mama aja deh yang beresin, oke, papa aja deh yang nyelesain gitu. Akhirnya submit sesuai waktu sih sesuai waktu, tapi itu orang tuanya yang nyelesain. Tipe guru killer, pokoknya harus selesai, pokoknya nggak mau tahu gitu. Jadi memang ada juga ke orang-orang tua yang memang ngerasa kalau misalnya anaknya memang benar-benar harus sesuai sama tuntutannya, harus sesuai dengan apa yang memang diinginkan oleh sekolah gitu.
Ada juga nih yang tipe melankolis, anaknya nggak bisa, terus dia malah ikutan sedih gitu. Aduh, kok anak saya kok nggak bisa ya? Itu real loh, bener-bener real karena selama saya jadi psikolog sekolah, kan nggak masuk ya, nggak praktek di sekolah, tapi layanan konseling tetap ada sesuai jam praktek saya. Jadi orang tua banyak yang mengeluhkan gitu bahwa memang kok saya jadi overwhelmed sendiri gara-gara anak saya nggak bisa ternyata ngerjain tugas-tugas sekolahnya gitu. Dia baru tahu bahwa oh sebegininya ya tugas-tugas sekolah gitu. Ada juga tipe buzzer yang nyalahin sekolah, oh mentang-mentang SIP gitu ya, atau nggak mentang-mentang sekolah international school gitu. Aduh banyak banget tugasnya ya ternyata. Ada juga tipe yang pantang menyerah, yang memang pokoknya harus bisa gimana caranya. Akhirnya buka buku, akhirnya diskusi sama suami segala macam, akhirnya bisa gitu misalnya. Kalau tipe yang ikhlas ya udahlah ya, mau gimana pun. Jadi ya menurunkan ekspektasi ya udahlah ya, mau gimana ya emang situasinya kayak gini. Tipe aman damai ya semua lancar, anak terkontrol, ibu juga bisa terkontrol. Nah tipe apakah mungkin teman-teman di sini mungkin sebagai orang tua atau kan sebagai guru boleh ada yang mau chat boleh ya nanti dijawab di chat kira-kira tipe apa sih aku sebagai ibu guru di rumah. Selanjutnya kalau tantangan di anak nih, tantangan di anak sebenarnya gini, ini kan kejadian kan sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang berubah gitu istilahnya. Awal-awal pasti anak-anak wah senang-senang asik nih libur gitu ya istilahnya sekolah di rumah gitu. Tapi ternyata lambat laun ini tuh karena kondisi ini sebagai sesuatu kondisi yang krisis ya, kondisi yang dimana memang kita libur ataupun kita di rumah bukan sesuatu yang aman istilahnya, bukan sesuatu yang memang benar libur sekolah, tapi ini kita menghadapi pandemi COVID-19 gitu. Alhasil krisis and stress ini will cause an increase in behavioral issue. Jadi pernah ngerasa nggak kalau misalnya kok anak saya lebih petakilan ya, lebih banyak problem ya gitu ternyata gitu. Terus kemudian tapi nggak tahu nih gimana, kok dia bisa seperti itu ya gitu. Apa jangan-jangan dia punya gangguan sesuatu gitu segala macam gitu, punya masalah apa gitu. Padahal sebenarnya mungkin saja dia punya emosi yang memang ya semua manusia punya emosi termasuk anak-anak. Maksudnya mungkin anak-anak ini dia merasakan sesuatu tapi dia nggak bisa merilisnya, nggak bisa mengkomunikasikannya. Alhasil itu turns out ke behavior-nya dia gitu. Misalnya contohnya menolak mengerjakan PR, melawan perkataan orang tua bilang apa, dia langsung lawan segala macam. Terus bosan segala macam dan indisiplin. Sebenarnya ini kita tuh bisa bagi menjadi 3 efeknya ataupun dampaknya si crisis and stress ini. Pada anak ya, yang pertama itu misalnya pasti di faktor perilakunya anak. Faktor pertama faktor kognisi dulu deh, terus akhirnya dia jadi sulit konsentrasi, terus misalnya dia jadi ngelamun, jadi mau belajar juga agak sulit gitu. Faktor emosi yang mudah bosan, cepet marah, diem-diem senggol bacok misalnya gitu ya anak-anak. Atau enggak ada juga yang memang dia excited banget ternyata ya gitu pada situasi ini gitu. Kemudian juga ada faktor memang ke dampak fisik biasanya. Mungkin dia lebih ngerasa sakit perut, cepat sakit perut, deg-degan, segala macam terhadap situasi ini. Tapi kalau misalnya yang saya tanya ke anak-anak gitu pada saat situasi COVID-19 ini, mereka itu biasanya mengatakan bahwa mereka sendiri nggak panik, nggak cemas sama situasi COVID-nya. Tapi mereka itu cemas dengan after effect-nya. Misalnya dia akhirnya nggak bisa ke sekolah dan nggak bisa ketemu teman-temannya. Nah itu yang memang membuat anak-anak merasa stressful gitu. Aku mau jelasin sedikit. Ini ada gambar kayak diagram gitu. Menurutku ini cara yang memang bisa kita pahami dengan cukup jelas gitu. Ini merupakan our stress response. Jadi kalau misalnya situasi yang menekan, situasi yang baru, situasi yang memang nggak bisa kita antisipasi gitu, akhirnya menjadi stressor buat kita. Semakin tinggi arousal-nya, ini semakin tinggi responnya. Maksudnya gini, yang pertama kalau misalnya arousal-nya rendah nih ya, dari
rendah ke sedang deh yang hijau nih. Jadi kita lihat bahwa ternyata stresor yang sedikit gitu ya, yang sedang itu dampaknya ke kita ya tetap aja kita nyaman, tetap joy, tetap bisa in present gitu, tetap bisa groundedness, bisa tetap mindful gitu. Terus tapi kalau misalnya udah mulai ke tengah nih, udah mulai ke sedang, kok udah mulai agak-agak ada perasaan-perasaan nggak nyaman nih, ada worry gitu, misalnya ada ngerasa cemas gitu ya, anxiety gitu. Terus kemudian semakin tinggi arousalnya, semakin juga respon kita akan ke panik. Jadi misalnya gini, ini tuh stress respon kita kan memang ada 3 ya. Flight atau menghindar gitu, menghindari dari sesuatu yang memang stressor itu yang kita nggak inginkan. Ada fight gitu, kita tuh bisa ngelawan ataupun overcoming stresnya itu. Atau freeze kalau misalnya memang udah tinggi banget nih si stresornya. Kayak misalnya kalau misalnya flight itu kan menghindar tuh, kalau misalnya fight akhirnya kita coba gitu melawan. Kalau misalnya si freeze itu kalau misalnya memang stresornya tinggi banget, misalnya kayak kasus-kasus PTSD, kasus-kasus kekerasan seksual itu biasanya akhirnya nambing karena ada faktor di limbik sistem kita yang memang akhirnya shutdown gitu, akhirnya freeze gitu. Nah kalau fight nih, awalnya kan dia ngerasa gini, awalnya frustasi nih, aduh kok nggak bisa-bisa nih ngadepin si stres ini. Terus lama-lama irritation, awalnya misalnya kayak gini, kalau misalnya anak-anak tuh biasanya suka grumpy dulu ya, terus lama-lama tuh bete, terus lama-lama tuh marah, teriak nadanya tinggi, lama-lama tuh ya bener-bener banting kanan, banting kiri gitu. Itu memang siklusnya. Tapi nanti akhirnya kalau misalnya si stressful-nya akhirnya turun, merendah gitu, akhirnya deactivation nih. Jadi nanti ada penurunan aktivasi yang kita rasakan di dalam tubuh kita. Stress respon itu yang tadi pasti akan berdampak pada kondisi kognisi, pikiran kita, emosi kita, sama fisik pasti yang kerasa. Apakah ada ketegangan, ataupun mungkin nggak nyaman di perut, segala macam. Selanjutnya, nah, gimana sih caranya ya kita menghadapi situasi seperti ini gitu. Mana harus bantu anak-anak kerjain PR di rumah, terus memang tetap harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang lainnya gitu. Biasanya mami-mami kan banyak nih, bunda-bunda gitu, ayah bunda pasti kerjaannya banyak banget sebenarnya ya. Jadi sedangkan tuntutan sekolah juga tinggi juga gitu. Jadi kita coba melihat dari 2 aspek. Yang pertama ekspektasi, yang kedua versus realitanya. Kalau misalnya ekspektasi kita sesuai dengan realita yang saat ini, kita akan pasti perasaan puas, nyaman. Misalnya, kalau misalnya anak mau belajar, terus kemudian akhirnya orang tuanya mendampingi, ataupun dia lapar, anak lapar, terus kemudian ada makanan snack, akhirnya wah enak nih, puas, nyaman gitu ya, contentment gitu istilahnya. Kalau misalnya ternyata nggak sesuai loh, kok malah nyuruh aku terus sih, kan aku pengen main ini segala macam, nggak sesuai tuh realitas sama ekspektasi anak-anaknya gitu, akhirnya kecewa, nggak nyaman. Nah di sini mungkin aku bisa ngasih gambaran ini biar mungkin apa ya yang bisa kita lakukan untuk akhirnya kita bisa menurunkan ekspektasi, bisa ekspektasinya dari diri kita sendiri ataupun ekspektasinya dari orang lain agar real gitu kita menghadapi kondisi saat ini seperti apa. Akhirnya kita bisa komunikasi, diskusi dengan diri kita sendiri ataupun diskusi dengan sama anak ataupun sama suami dan sama guru misalnya, akhirnya kita bisa berkompromi atau mendapatkan satu titik temu, titik yang win-win solution lah segala macamnya. Nah, biasanya orang tua itu merasa gini nih, Bu Neris, gimana ya cara ngedampingin anak bermain sama belajar? Aduh, capek banget. Ternyata ya marah, kesel gitu, frustasi banget sebenarnya. Ini anaknya yang nggak bisa-bisa, apa emang akunya yang nggak bisa ngajarin gitu. Memang ada tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu pada saat konseling gitu. Kemudian ini aku akhirnya mencoba meramu gitu tips apa sih sebenarnya yang bisa dibantu untuk orang tua untuk mengelola emosi dirinya. Ini namanya AA-Treko lah, AA-Treko atau apapun ya, yang ini diambil dari berbagai sumber
berbagai sumber yang aku akhirnya abstraksikan jadi istilah ini. Yang apa yang men-trigger emosi kita muncul, misalnya kok yang pertama kok tiba-tiba Aira gitu misalnya ya, aku tuh panggilnya agak tinggi tuh nada intonasinya, terus udah gitu kenapa ya kok tiba-tiba nada aku tinggi, jangan kok nada intonasiku jadi tinggi, padahal sebenarnya anakku tidak melakukan sesuatu yang bermasalah gitu. Coba kita ingat, oh ternyata mungkin kita punya problem sebenarnya sama suami kita ataupun sama pekerjaan kita gitu. Jadi sadari dulu. Terus atau nggak mungkin ada perasaan gak enak ya, kok ada nggak enak ya di tubuh kita ya, ada kayaknya nyelkit gitu misalnya. Atau nggak misalnya kayak panas kayak apa gunung Merapi mau meledak gitu. Coba sadari dulu, aware dulu sama apa yang terjadi di diri kita dan kemudian apa yang men-trigger emosi itu. Yang kedua itu accept. Jadi terima dulu, oh iya aku marah nih, aku lagi marah nih. Oh kayaknya bete banget nih aku nih sekarang. Atau mungkin oh aku cemas banget ya karena situasi COVID ini gitu, mana harus ini segala macam gitu. Akhirnya kita terima emosi yang kita rasakan dengan meng-acknowledge-nya. Oh iya, oke, saya lagi marah. Oke, apa ya yang bisa kita lakukan setelah ini? Coba kita berpikir si thinking ini. Berpikir dan mengevaluasi apa sih sebenarnya yang terjadi. Misalnya, apa? Oh, ternyata tadi sebenarnya karena masalah itu ya, karena masalah karena masalah apa sama suami, akhirnya aku jadi marah-marah nih sama anak-anak. Terus kemudian yang rilis itu coba salurkan emosi negatif yang dirasakan sama kita sama hal yang kita sukai. Teman-teman boleh banget apapun self care yang teman-teman punya, yang teman-teman sukai, tapi pastikan emang itu sesuatu yang teman-teman sukai. Misalnya, aku tuh suka banget misalnya peregangan. Jadi kalau misalnya emosinya negatif gitu tuh pasti peregangan gitu. Jadi ngegerakin open ini bahu segala macam, terus tarik nafas dari hidung, terus kemudian keluarin lagi dari hidung. Pernah dengar Buteyko mungkin ya, Buteyko breathing atau calm breathing, itu juga bisa teman-teman lakuin gitu. Dan kemudian rilis bisa apa aja, misalnya dengan masak, dengan gambar, apa, dan pastikan itu sesuai dengan kesukaan teman-teman. Dan connect yang terakhir. Kenapa? Ini waktunya tinggal 1 menit lagi, jadi mungkin kita potong sebentar, nanti teman-teman yang lain bisa dan Teh Neris juga bisa langsung masuk lagi ke alamat ID dan juga pakai password yang sama. Jadi kita potong dulu, nggak apa-apa ya Teh, punten. Udah, siap. Oke. Yang connect itu maksudnya adalah bangun koneksi dengan diri kita sendiri. Maksudnya gini, kalau misalnya emosi kita lagi nggak nyaman banget ya, yang lagi negatif banget emosinya itu, biasanya paling mudah adalah bangun koneksi ke diri kita sendiri dengan tarik nafas mungkin ya, tarik nafas dan kemudian grounded ke diri kita sendiri, terus kemudian lalu bangun koneksi ke lingkungan, misalnya ke orang terdekat, ke anak, ke suami gitu. Kalau misalnya kita bermasalahnya sama anak gitu, bahwa koneksi ini yang terakhir ini adalah bagaimana anak-anak. Jadi kalau misalnya kita pengen memberikan feedback kepada anak-anak kita bisa jalin dulu nih, mungkin bisa peluk mereka dulu, bisa mungkin usap-usap mereka dulu, pokoknya jalin dulu koneksi. Yang paling penting adalah mata kita juga tetap terarah ke anak kita. Seperti itu ya, jadi mudah-mudahan teman-teman di sini sebagai mungkin orang tua ataupun juga kita sebagai pribadi, kita bisa aware, accept, thinking, release, dan connect sama emosi kita sendiri. Selanjutnya, saya tuh bertanya-tanya sebenarnya, setiap konseling itu selalu ditanya gini, Bu Neris, kenapa sih anak saya tuh sulit banget gitu untuk memang saya kasih tahu gitu. Terus kemudian juga saya bilang apa, dia ngerjainnya B malah ya. Saya bilang A, malah dia ngerjainnya C. Gitu. Terus kemudian apa ya sebenarnya yang dibutuhin sama anak-anak kita gitu. Jadi mereka itu coba berperilaku secara acting out gitu ya, acting out kepada orang tuanya, tapi sebenarnya misi mereka tuh nggak ditangkap gitu sama orang tua. Akhirnya orang tua mispersepsi terhadap perilaku yang ditampilkan oleh anak. Padahal di balik perilaku yang ditampilkan oleh anak ada nih perasaan-perasaan lain di balik itu yang mungkin sebenarnya pengen di-acknowledge sama orang tua
tua. Yang paling pertama adalah diterima, perasaan kebutuhan untuk diterima sebagai individu dengan unikannya. Merasa kemudian dilibatkan. Jadi kalau misalnya memang, ih kok kakak aja sih yang diajak main, ataupun kakak aja yang diajak boleh ngebantu ibunda masak, kalau misalnya aku nggak boleh gitu. Akhirnya anaknya nggak dilibatkan, merasa tersisihkan. Itu akhirnya yang istilahnya menggurus perasaan emosi keberhargaan dirinya karena dia tidak dilibatkan. Merasa aman, ini kebutuhannya juga yang paling utama, karena ini kebutuhan kritis sebenarnya perkembangan emosi yang pada anak. Menciptakan rasa aman berarti menyediakan anak lingkungan yang stabil, konsisten, tidak berbahaya, dan penuh kasih. Jadi safety ya, jadi amannya itu secure secara psikis dan safety secara fisik. Kemudian merasa dianggap penting. Kalau misalnya teman-teman di sini, aduh sebentar ya maaf. Kalau misalnya teman-teman di sini merasa dianggap penting itu seperti gini, anak-anak itu mereka punya nilai, mereka punya daya, mereka punya kendali terhadap dirinya gitu, terhadap apa yang memang dia bisa lakukan. Misalnya gini, aku bisa kok mami gitu, aku bisa kok ngelakuin ini, padahal jadi orang tuanya sering sekali membantu dia, padahal sebenarnya dia bisa melakukan itu, dia punya daya, dia punya kendali. Itulah kebutuhan dia untuk merasa dia nggak penting. Ketika kita merebutnya itu, orang tua merebutnya itu, dia merasa kayak, oh oke gitu, aku berarti nggak dianggap penting, dianggap nggak bisa gitu. Istilahnya bukan apa nggak dianggap seseorang memang punya kemampuan, dan kemudian merasa dihargai, kemudian ditanya pendapatnya apa terhadap suatu keputusan yang kita punya ekspektasi itu ya. Jadi kita cobain aja dulu kita bikin jadwal gitu, misalnya memang biasanya anak-anak usia 5 tahunan itu mereka agak-agak belum paham banget kalau misalnya memang jadwal yang dijam-jamin terus sama kita, ataupun kita ayo abis ini kan ini, abis ini, abis ini, abis ini, abis ini, jadi abis ini kan ini, abis ini gitu, misalnya dia harus belajar ini, belajar terus segala macam. Tapi kita coba bikin kayak course gitu, digambar, jadi dibikin gambar, course-nya misalnya bangun pagi, abis bangun tuh apa. Jadi anak-anak TK itu paling cepat konten kan ada lagunya ya, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa gosok gigi, habis mandi ku bantu ibu membersihkan tempat tidurku. Itu kan menunjukkan suatu ritme apa nih yang harus dilakukan setelah ini. Jadi diupayakan membuat ritme, karena ritme itu dia udah mulai sesuatu A, B, C, udah jadi terbiasa gitu. Jadi nanti jadi habit buat anak-anak TK gitu, buat ngelakuin gitu. Pertama boleh kasih tahu dulu jadwalnya, tapi kita harus manage ekspektasinya. Karena memang mereka tuh mindset-nya masih libur segala macam ya, walaupun kita udah bilang bahwa ini bukan libur, tapi tetap sekolah di rumah tetap aja, karena ini di rumah gitu kondisinya ya anak-anak itu. Yang karena memang kemampuan berpikirnya juga seperti itu gitu ya. Ya nggak apa-apa, kita turunin ekspektasi. Yang penting apa yang kita inginkan ataupun apa yang kita tujuankan gitu itu bisa accomplish gitu. Mungkin kan nggak semuanya ya, nggak sampai misalnya bener-bener full banget ngerjain, ataupun course-nya misalnya pun tugasnya anak misalnya ada 10 misalnya gitu, 10-nya bener-bener dikerjain di hari itu gitu. Atau bener-bener jam 7 banget setiap hari dari Senin sampai Jumat jam 7, coba deh tanya deh. Mungkin Mbak Weni ataupun mungkin teman-teman yang WFH, yang work from home, ataupun kayak suami saya work from home, coba bangun kerja jam 8 nggak? Kan mungkin kadang-kadang setengah 9, kadang-kadang jam 9 gitu maksudnya. Jadi ya, itulah flexibility kita di situasi seperti ini ya, manage ekspektasinya di situ. Yang penting itu kompromi sama anak. Jadi kita bisa komunikasi dulu, diskusi dulu, bahwa deal-nya seperti apa. Kayak gitu mungkin kalian ya. Oke, terima kasih Mbak. Iya. Selanjutnya, lanjut ya, pertanyaannya lagi. Tadi sebelum kita terputus, ada pertanyaan dari Mbak Reka Nurayani, katanya gini, bagaimana menangani anak yang sudah terlanjur terbentuk lewat kekerasan, jadi anak pun juga jadi sama apapun kekerasan, apapun emosinya pasti memakai kekerasan, yang dialami sama ponakan saya yang selalu dibentak dan dipukul oleh orang tuanya. Pertanyaan dari Mbak Reka. Usia berapa Mbak Reka? Halo Mbak Reka, ada nggak Mbak Reka? Mbak Reka boleh dinyalakan?
Boleh Ada Mbak di-unmute. Reka? Halo, ada. Oke. Eh, Usia berapa, Bu? sekitar Assalamualaikum. umur Waalaikumsalam. Usia berapa, Mbak Reka? Sekitar kelas Halo? Hmm. Iya. Mungkin bisa di chat aja kalau kesulitan ini. Oh, Kelas 4 SD Teh. Oh, oke. Jadi kelas 4 SD, tapi dia berespon terhadap sesuatu selalu dengan kekerasan gitu ya. Kekerasannya seperti apa, Mbak? Mungkin gini, mungkin boleh dijelasin ya kekerasannya seperti apa, triggernya seperti apa. Apakah mungkin gini, anak-anak usia 4 SD, apakah dia punya pengalaman masa lalu yang memang tidak menyenangkan bagi dia? Eh, Mungkin di masa-masa sekolahnya, mungkin di masa-masa pas masih kecilnya gitu. Yang paling sering membuat anak menjadi bereaksi keras gitu, ataupun itu namanya difficult child gitu ya. Jadi kayak dia tuh emosional banget gitu, apa-apa marah, apa-apa mungkin nendang segala macam. Pertama adalah kita perlu cek apakah lingkungannya seperti itu. Jadi yang paling pertama cek dulu apakah dia punya pengalaman yang nggak menyenangkan, apakah memang dulunya pernah punya pengalaman uh, physical abuse waktu mungkin pas kecil ya, karena pas TK klien-klien saya yang di P2 TP2 juga ada loh yang usianya 4 tahun gitu, usianya 5 tahun juga ada loh gitu. Anak-anak masih sekecil itu tapi di abuse gitu sama orang tuanya ataupun sama lingkungannya gitu ya. Apakah punya pengalaman itu yang pertama. Yang kedua adalah lihat cek lingkungannya. Apakah lingkungannya pun mencontohkan seperti itu. Yang paling dekat adalah kan orang tua ataupun caregiver-nya, bisa ayah, ibu ataupun nenek. Jadi ayah, ibu ataupun nenek, gimana sih responnya kalau misalnya dia frustasi ataupun stresor, stres yang tadi ya, yang tadi yang ada yang fight respon itu biasanya berarti mungkin anak ini menghadapi stres di fight gitu, dia fight akhirnya dia marah, irritated gitu ya, nanti bisa dicek lagi di yang di share slide-nya deh kalau gitu yang nggak perlu apa perlu ya, kayaknya udah masih ingat nggak sih Mbak? Pokoknya intinya dia fight gitu, fight respon terhadap suatu stres yang mungkin dia rasakan gitu. Caranya gimana ya buat kita ngelola? Ini memang tricky banget untuk anak kelas 4 SD karena biasanya udah mulai kebentuk respon dia terhadap suatu emosi. Yang paling pertama adalah kita perlu bantu dia untuk regulasi emosi. Ngeregulasi emosi yang pertama tadi, dia coba kenali dulu. Kalau misalnya dia marah segala macam, apa nih kira-kira yang bikin dia marah? Mungkin kita sebagai orang tua ataupun orang terdekat kita bisa tahu nih, oh dia marah kalau misalnya dia marah itu kan semua reaksi defensif, reaksi di mana sesuatu yang kita punya diambil oleh orang lain, itu kita pasti marah secara naluriahnya gitu. Jadi kalau misalnya ada hak punya dia yang diambil oleh orang lain, ya dia patut marah gitu, itu respon yang wajar. Tapi kalau misalnya nggak kenapa-napa ataupun memang dia memang lagi mencoba sesuatu terus akhirnya dia nggak bisa-bisa, dia akhirnya marah, terus memang nyenggol berteriak kencang gitu, berarti dia nggak adaptif gitu, istilahnya nggak sesuai gitu respon emosi marahnya. Coba kita bantu dia untuk rilis. Pertama yang tadi, aware dulu emosinya dia, oh kamu marah ya, oh kamu sedang marah ya, nggak enak ya perasaan marahnya karena ini ya sebenarnya. Jadi tapi biasanya kalau anak lagi marah, coba kasih waktu dulu ya Mbak, kasih waktu dulu di mana dia butuh mungkin menenangkan dirinya sendiri, tapi kita ada di situ. Jadi kalau prinsip saya seperti itu. Jadi biasanya kalau saya nanganin anak-anak yang memang dia temper tantrumnya aggressiveness-nya tinggi banget, dia marah tapi saya ada di situ gitu. Saya dampingi, oke, ibu di sini ya gitu, mama di sini ya gitu, dampingin gitu. Kalau misalnya marah. Kalau misalnya kan marah, kamu rasanya kayak ada gunung yang mau meletus ya, kayak ada gunung yang mau meletus ya di perasaan kamu. Coba pegang-pegang mana yang kamu marah gitu, yang bikin sesek mana, ada perasaan sesek nggak? Biasanya kayak gitu. Coba cek di badannya anak. Nah, nanti baru biasanya anaknya suka susah komunikasi kalau dia lagi marah segala macam. Coba cek aja dulu.
nih di ini sebenarnya kontrol memang emosi. Kalau misalnya di yang tulang ada dua ini ya, di dua di tengah ini. Nah, ini coba pegang sama anak, coba pegang. Coba atur nafas, bantu dia nafas sambil ini pegang ini. Boleh sambil dielus, gini sambil dielus juga bisa. Gitu. Ini kayak bantuan EFT ya, Emotional Freedom Technique. Jadi teman-teman bisa bantu anak-anak juga meregulasi emosi. Kalau udah kalem, udah tenang segala macam, nafasnya juga udah tenang, nafasnya mirroring, kita nafasnya tenang, dia insya Allah nafasnya juga tenang. Nanti baru dia ngobrol setelah itu, kira-kira apa sih yang bikin kamu kesel, marah, segala macam gitu. Pokoknya kita latih kayak gitu, karena ini nggak bisa sekali dua kali, apalagi kalau udah kelas 4 SD ya udah lumayan terbentuk nih Mbak. Jadi kita perlu latih terus regulasi emosinya dia, seperti itu. Dan kemudian ingatkan ke dia, kalaupun marah, ada 3 hal yang nggak boleh. Tidak boleh melukai dirinya sendiri, tidak boleh merusak barang-barang. Pertama, tidak boleh melukai dirinya sendiri, tidak boleh melukai orang lain, ataupun ibu, ataupun teman. Yang ketiga, nggak boleh merusak barang-barang. Jadi dia boleh nggak kalau misalnya marah, tapi dia mukul-mukul puncher boxing? Boleh. Kalau misalnya, atau enggak dia memang teriak gitu misalnya, mau teriak dulu, boleh. Kalau misalnya itu. Jadi kan dia rilisnya emosi seperti itu. Coba yang tadi yang AA Treko itu, AA Treko bisa juga loh dibantu untuk anak-anak kita. Itu mungkin ya, mereka ada yang mungkin mau ditanyain ataupun mungkin ditanggapi, boleh. Mbak Rana, ada yang mau ditanggapi? Enggak. Udah cukup mungkin ya? Oke, sama-sama Mbak Reka. Ada lagi pertanyaannya? Kalau ini udah cukup Teh, segitu sebetulnya dari pertanyaan peserta. Kalau Neris ada yang ingin ditambahkan ya Teh, video dan lain? Aku mau nge-share video ya. Tapi kalau misalnya pas aku nge-share video terus teman-teman keingetan aku pengen nanya apa, boleh ya? Boleh ngobrol, pokoknya boleh diskusi apapun. Nah, aku mau share video nih. Kan kalau misalnya kan kita lagi di rumah sekarang. Terus apa sih sebenarnya yang dilakuin sama anak-anak selama di rumah aja nih? Aku punya videonya kayak semacam bukan yang ini. Nah, kita tanya ya, ini kayak survei gitu, kita tanya apa sih sebenarnya yang dilakuin anak-anak, kegiatan apa sih yang dilakukan sama anak-anak ketika di rumah aja. Aku coba play ya. Itu main TikTok. Bantuin mama belajar masak. Nah, itu dia ya, yang kegiatan yang di rumah aja. Sama mungkin terakhir, sebentar, maaf ya. Di mute dulu Teh yang salah satunya. Sorry ya. Bukan. Sama satu lagi yang Corona hilang dan bisa berkegiatan di luar rumah.
dia harapan-harapan anak-anak tentang virus corona ini semoga berakhir. Nah, dengan harapan. Aduh, sebentar ya teman-teman. Iya, aku udah matiin salah satu nih. Sebentar ya teman-teman. Dengan aja ini. Nah, oke. Sebentar. Nah, udah. Jadi dengan berakhirnya tadi video tentang harapan-harapan anak sama apa sih kegiatan-kegiatan yang di rumah yang dilakukan sama anak-anak yang ternyata ya ada yang main-main sesuai dengan usianya, ada juga yang sesuai masa kini ya, nonton YouTube, main TikTok misalnya gitu ya, apapun yang memang membuat anak semoga virus corona ini segera berakhir. Dan mudah-mudahan sharing hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada kurang-kurang ataupun salah kata. Sekian dari aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Teh Neris yang sudah menyampaikan materi hari ini mengenai bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi, mungkin teman-teman di sini menjadi orang tua ataupun mendampingi anak-anak yang sedang sekolah dari rumah ini supaya lebih maksimal. Nah, mungkin nanti materinya bisa di-share ke peserta atau gimana, Teh? Boleh. Ini boleh. Yang terakhir kan ini ya? Ya. Ini summary-nya. Ini bisa. Nanti teman-teman boleh kontak aku via Gmail ataupun ke Instagram. Kalau misalnya buat buat materinya boleh nanti aku share, tapi aku belum masukin reference, nanti ya aku bikin referensi dulu, saya tadi belum sempat bikin referensinya. Atau berarti kalau ada yang masih memiliki pertanyaan, nanti ingin bertanya ke Teteh, bisa melalui Gmail-nya Teh ya? Boleh via email, boleh kalau misalnya mau chat ke Uji dulu, misalnya sekarang masih keingetan, terus nanti disampaikan ke aku juga boleh. DM Instagram juga boleh kok, tanya-tanya. Tapi jangan yang susah-susah, nanti bingung aku balasnya. Itu aja Bang ya. Oke, teman-teman, besok kita masih akan ada materi juga mengenai pentingnya peer support group bagi orang dengan bipolar. Dengan pematerinya nanti ada founder dari Bipolar Care Indonesia, Mbak Iji Oktamiasi.